小师弟。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Z Dynasty episode 3. Dikarenakan Mimin sudah ketinggalan beberapa episode, maka Mimin harus sedikit maraton. Dan pada Z Dynasty episode 3 ini menceritakan Siobhan yang mengejar monyet yang selalu mengganggunya. Namun dia malah mendapatkan sebuah tongkat yang bisa meningkatkan kultivasinya. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Kita masuk saja alur ceritanya. Di sini Siobhan pun terus berlatih agar kekuatannya cepat berkembang. Dia pun tetap giat berlatih bersama senior-seniornya yang selalu setia mengajari Siobhan. Saat para seniornya akan menyerang Siobhan dengan kekuatan mereka, di sini pun Siobhan juga berusaha mengeluarkan tekniknya. Namun apesnya, di tengah jalan tekniknya tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Para seniornya pun mengeluh karena metode yang diajarkan Darren masih juga tak bisa membuat Siobhan menerobos ke tingkat selanjutnya, meskipun mereka semua sudah bekerja sama demi Siobhan. Di sini Siobhan pun bersedih karena dia merasa sudah mengecewakan Darren lagi. Namun Darren menenangkan Siobhan dan berkata jika ingin mencapai sesuatu tentu jalannya akan sulit. Saat para seniornya balik badan untuk pulang, salah seorang pun berkata jika lebih baik Siobhan bersifat seperti bambu, yaitu sulit dibengkokkan serta stabil dan tenang. Mendengar hal tersebut, Siobhan pun akhirnya terinspirasi dari ucapan seniornya tersebut. Dia pun langsung mencoba mempraktekkan hal tersebut dan tanpa disangka ternyata Guru Tian Buyi juga sedang berada di tempat itu dan melihat Siobhan. Para seniornya yang akan pulang pun tertahan langkahnya dan melihat bahwa ada aura masuk ke dalam tubuh Siobhan dan menstimulasi 36 meridian langsung. Dan ternyata di sini Siobhan berhasil menerobos tingkat gerbang pencerahan tahap 1. Di sini pun semua seniornya memberi selamat kepada Siobhan yang akhirnya berhasil menerobos 1 tingkat. Namun tidak dengan Guru Tian Buyi, beliau malah mengatakan bahwa Siobhan idiot dan menyuruhnya pulang untuk segera memasak. Pada hari berikutnya, Siobhan pun tetap berlatih sendiri dengan menebangi bambu. Namun di sini dia dilempari dengan buah-buahan oleh sesuatu yang tak dia kenal. Di sini Siobhan pun terus dilempari buah-buahan kecil. Dan ternyata saat Siobhan melihatnya, itu adalah seekor monyet kecil yang rese. Sementara itu di puncak naga, terlihat Jingyu yang mudah sekali membelah batu. Para seniornya terkejut bahwa hanya bergabung selama 5 tahun saja, Jingyu sudah berhasil menembus tingkat jalan super mistikal tahap 6. Tak lama kemudian, datanglah seniornya yang bernama Senior Fang Chao yang langsung menantang Jingyu. Keduanya bertarung sengit karena mereka diajari langsung oleh Guru Chang Son. Di sini saat Jingyu mengarahkan pedangnya ke arah leher Fang Chao, tiba-tiba pedangnya dijatuhkan oleh Senior Jin. Di sini Senior Jin memarahi Fang Chao karena dia sebagai senior maka seharusnya tidak meremehkan Jingyu sebagai juniornya. Di sini Senior Jin juga berkata jika kualifikasi Jingyu sangat baik, namun belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan hampir saja membunuh Fang Chao. Kembali di puncak bambu besar, terlihat Siobhan yang sedang membakar makanannya untuk Ling Er sambil menunggu monyet tersebut datang kembali. Karena Ling Er tak suka jika monyet tersebut terus mengganggu latihan Siobhan. Di sini Ling Er memuji Siobhan karena sebagai koki masakan apapun yang dibuat Siobhan selalu enak.
Namun di sini Xiaofan mengeluh dan berpikir jika dia mungkin memang tak berbakat dalam kultivasi. Saat makanan tersebut sudah matang dan akan diberikan kepada Ling Er, di sini tiba-tiba monyet itu datang lagi dan merebut makanan tersebut. Ling Er yang marah pun langsung saja menyerang monyet pencuri tersebut. Namun di sini monyet tersebut berhasil lompat dan malah mencuri lagi 2 makanan yang berada di tangan Xiaofan. Ling Er yang semakin marah pun langsung mengejar monyet tersebut yang kabur. Di sini Ling Er pun terbang dengan selendangnya, sementara Xiaofan tetap berlari. Melihat Xiaofan yang kelelahan, Ling Er pun langsung mengajak Xiaofan naik ke atas selendang terbangnya. Ling Er pun terus mengejar monyet tersebut demi untuk melampiaskan amarahnya. Namun karena kelincahan monyet itu, di sini membuat Ling Er tak fokus dan menabrak pepohonan bambu dan terjatuh. Di sini mereka pun meneruskan mengejar monyet tersebut sampai di tempat yang Xiaofan tak pernah ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Ling Er pun menyuruh Xiaofan menunggunya di tempat itu karena Ling Er akan mengejar monyet tersebut sendiri. Namun Xiaofan terus mengikutinya dengan berlari dan ternyata dia sampai di tepi jurang yang sangat dalam. Di situ dia mendengar suara Ling Er yang menjerit dan tanpa berpikir panjang Xiaofan pun langsung turun melalui akar-akar yang merembet di tebing. Saat akan turun, di sini Xiaofan terpeleset dan membuat tangannya berdarah. Di sini pun tiba-tiba mutiara yang disimpan Xiaofan pun bereaksi. Namun di sini Xiaofan tak memperdulikan hal itu dan tetap turun untuk menyelamatkan Ling Er. Saat sampai di bawah jurang, Xiaofan melihat Ling Er yang sudah pingsan tak berdaya. Xiaofan mencoba mendekati Ling Er, namun saat menginjak tanah berkabut, di sini tiba-tiba Xiaofan juga ikut lemas tak berdaya. Namun Xiaofan tetap gigih bertahan demi bisa menyelamatkan Ling Er. Di sini pun mutiara tersebut kembali bereaksi. Xiaofan yang berhasil mendekati Ling Er pun akhirnya menggendongnya dan membawa ke tepi. Di sini Xiaofan pun juga melihat monyet tadi yang juga sudah lemas tak berdaya. Xiaofan yang baik hati pun berusaha menyelamatkan juga monyet yang selalu mengganggunya tersebut. Namun di sini tiba-tiba mutiara yang dia simpan keluar dan menuju ke tengah sungai yang mengeluarkan sebuah reaksi juga. Xiaofan pun berusaha menahan mutiara tersebut, namun tarikannya yang begitu kuat membuat Xiaofan ikut tertarik masuk ke dalam air. Xiaofan yang hampir kehabisan nafas pun harus menotok dirinya agar mampu bertahan sedikit lebih lama di dalam air. Tak lama kemudian muncullah pusaran air dan terlihat sesuatu yang bercahaya. Dan benda tersebut adalah sebuah tongkat yang bereaksi saat melihat mutiara yang dibawa Xiaofan berada di sekitar tongkat tersebut. Di sini Xiaofan pun masih bingung dengan apa yang terjadi. Dia pun berusaha memegang tongkat tersebut yang sudah bersatu dengan mutiara yang Xiaofan simpan selama ini. Setelah bersusah payah mengambil tongkat tersebut, di sini akhirnya Xiaofan berhasil memegangnya. Namun tak lama kemudian, tongkat tersebut mengeluarkan ledakan yang membuat Xiaofan terlempar dan tak sadarkan diri. Dan itulah guys alur cerita Jet Dynasty episode 3 ini. Dan sebenarnya apakah kekuatan yang tersimpan dalam tongkat dan mutiara yang disimpan selama ini? Kita tunggu saja di Jet Dynasty episode selanjutnya. Dan akhir kata, see you next episode.